Syabib, Indra, Kenapa orang yang tidak datang? main-main. Main-main. Seperti biasa sebelum belajar, marilah kita berdoa. Siapa mau memimpin doanya? Hah? Ini kak. Ada sikut roda tinggi kan? Kita baca sama-sama ya. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu, hari ini kita belajar tentang materi dinamika kependudukan Indonesia. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggi di Indonesia mencapai 265 juta jiwa. Nah, jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Hasil dari apa? Dinamika pendudukan Indonesia. Ya. Sebelumnya anak-anak ibu harus tahu apa itu pengertian dinamika kependudukan. Siapa tahu apa itu pengertian dinamika kependudukan? Ada ya? Mari kita baca. Dinamika kependudukan adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu di suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalis, yang kedua kematian atau mortalitas, yang ketiga yaitu perpindahan atau migrasi. Nah, kelahiran atau natalis adalah angka yang menunjukkan jumlah individu baru yang lahir per 1000 penduduk per tahun. Contohnya anak yang baru lahir. Yang kedua yaitu kematian atau mortalitas. Faktor kedua yang mempengaruhi dinamika penduduk yaitu kematian. Kematian adalah angka yang menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk per tahun. Kematian penduduk di suatu wilayah disebabkan oleh apa? Oleh pertama itu faktor rendahnya tingkat kesehatan, 2 faktor kesehatan yang kurang, 3 bencana alam, 4 wabah, dan 5 hingga konflik antar bangsa. Yang ketiga yaitu perpindahan atau migrasi. Siapa tahu apa itu perpindahan? Perpindahan penduduk adalah suatu tempat ke tempat lain. Contohnya siapa namanya? Putra pindah ke di mana rumahnya si Buan? Jadi ke Pandan kayak gitu. Dari ini siapa namanya? Pau. Dari Sibulan ke Sibolga, itulah perpindahan dari tempat ke tempat lain. Contohnya itu perpindahan penduduk dari dalam negeri ke luar negeri. Contohnya kita kan dari Indonesia pindah ke luar negeri, dan dari luar negeri itu pindah ke Indonesia. Jadi bergantian. Nah, perpindahan disebabkan oleh transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang jarang penduduknya. Dan urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Jumlah penduduk yang besar ibarat pisau bermata dua, yaitu di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah, namun di satu sisi lain bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk itu kualitasnya rendah dilihat dari kependidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Nah, anak-anak ibu tahu nggak Indonesia urutan keberapa penduduknya paling banyak di Indonesia, paling banyak di dunia? Nah, berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia. Yang pertama
mencapai 1.372 juta jiwa penduduk. Dan yang kedua yaitu India. India mencapai 1.314 juta jiwa. Yang ketiga yaitu Amerika Serikat mencapai 321 juta jiwa. Dan yang keempat yaitu Indonesia. Ini kita. Berarti kita ke urutan ke-4, yaitu dengan jumlah 256 juta jiwa. Oke. Masuk kita yang kedua yaitu persebaran penduduk. Nah, persebaran penduduk atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dengan kepadatan penduduk. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik fisik maupun manusianya akan cenderung lebih dipadati penduduk. Nah, berdasarkan dari peta dapat kita lihat persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Contohnya di Pulau Jawa. Pulau Jawa yang paling padat penduduknya di Indonesia, sedangkan Papua dan sebagiannya Kalimantan merupakan yang paling jarang ditempati. Contohnya kan di Jawa itu banyak penduduknya, sedangkan di Papua jarang penduduknya karena di Pulau Jawa itu memiliki tanah yang subur dan telah lama berkembang. Nah, salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata adalah dengan transmigrasi. Apa itu transmigrasi, Bu? Perpindahan dari daerah padat ke daerah yang jarang penduduknya. Oke? Paham? Yang ketiga yaitu komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, dan lain-lain. Nah, komposisi penduduk dibutuhkan dalam suatu negara karena dapat dijadikan pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Kualitas penduduk dapat dilihat dari 1. Pendidikan, 2. Kesehatan, 3. Pendapatan. Apa tadi pertama? Pendidikan. Yang kedua, kesehatan. Dan yang ketiga, pendapatan. Tingkat pendidikan di Indonesia masih rendah. Untuk itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yaitu dengan cara beasiswa, bantuan operasional sekolah, dan program wajib belajar. Yang kedua yaitu kesehatan. Tingkat kesehatan dapat dilihat dari angka kematian bayi dan usia harapan hidupnya. Yang ketiga yaitu pendapatan.
Tingkat pendapatan rata-rata penduduk di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara maju. Yang kelima yaitu keberagaman etnis dan budaya. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik tahun 2010 di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa atau etnis. Antar suku bangsa di Indonesia inilah mempunyai berbagai perbedaan. Itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Keanekaragaman di Indonesia dapat diketahui melalui bentuk-bentuk dari pertama yaitu pakaian adat, yang kedua lagu daerah, yang ketiga tarian daerah, yang keempat rumah adat, yang kelima upacara adat, yang keenam bahasa daerah. Oke. Nah, untuk hari ini itu saja pelajaran kita. Siapa yang dapat menyimpulkan apa pelajaran kita hari ini? Apa tadi pelajaran kita yang pertama? Dinamika pendudukan adalah. Yang pertama yaitu dinamika kependudukan. Yang kedua, persebaran penduduk. Yang ketiga, komposisi. Yang keempat, dan kualitas penduduk. Yang kelima, Keberagaman etnik dan budaya. Oke, aku rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.